Hai guys, jumpa lagi. Aku ada kisah viral yang mau saya ceritakan. Kali ini kasus tentang cinta segitiga yang menjadi skandal maut. Oh ya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share channelku ya, biar kita menjadi semangat membuat video-video selanjutnya. Mari kita langsung mulai saja kisah kasusnya. Bermula dari Kasatpol PP Makassar yang sudah dinonaktifkan dari pekerjaannya lantaran keterlibatannya dalam sebuah kasus. Iqbal Asnan yang menjabat sebagai PLT Kadis Perhubungan pada waktu itu, ia membantu Najamuddin Sewang menjadi tenaga honorer di instansi kantornya, yang kemudian diangkat menjadi pegawai di sana. Iqbal Asnan disebut sudah dekat dengan seorang wanita muda bernama Rama. Di perjalanan waktu, apa yang dicintai Iqbal juga dicintai Najamuddin. Hubungan ketiga orang ini bermula saat ketiganya berkantor di Dishub Kota Makassar. Apalagi setelah Iqbal berpindah posisi menjadi Kasatpol PP Makassar. Najamuddin semakin intens mendekati Rahma yang menjabat sebagai salah satu kepala seksi Dishub Makassar. Kedekatan Rahma dan Najamuddin diketahui oleh para rekan kerjanya. Pada hari Minggu tanggal 3 April 2002, jam 11 siang, melalui rekaman CCTV, seorang pria mengendarai sepeda motor di Jalan Danau Tanjung Bunga, tepatnya di samping Masjid Cengho, Kecamatan Tamalate. Tiba-tiba pria itu oleng ke kanan lalu terjatuh. Korban dibawa ke rumah sakit Siloam dan diduga terkena serangan jantung. Dan akhirnya dinyatakan telah meninggal dunia. Yang diketahui, pria itu bernama Najamuddin Sewang yang menjabat sebagai Dinas Perhubungan Kota Makassar. Pihak keluarga yang mendapati laporan tersebut segera ke rumah sakit Siloam dan membawa jenazahnya ke rumah duka yang berada di perumahan Residen Alauddin Mas, Jalan Sultan Alauddin Mangasa, Kecamatan Tamalate untuk disemayamkan. Setibanya di rumah duka, jasad Najamuddin dibukakan bajunya untuk melakukan prosesi dimandikan lalu dikafani. Di saat itulah keluarga merasa janggal dengan tubuh jasad itu. Yang didapati di tubuh Najamuddin seperti lubang peluru. Mendapati hal tersebut, pihak keluarga melaporkan ke pihak kepolisian. Adanya laporan tersebut dari keluarga, polisi pun segera membawa tubuh itu ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil dari otopsi kepolisian, diketahui adanya proyektil peluru bersarang di tubuh Najamuddin. Kesimpulannya, dia meninggal tidak wajar karena tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Untuk informasi ya guys, saat ditemukan dan dibawa ke rumah sakit Siloam, tubuh Najamuddin tidak mengeluarkan darah karena proyektil yang bersarang di dalam tubuhnya yang menghambat laju darah. Jadi dari pihak rumah sakit Siloam tidak menyadari itu dan menyangka bahwa Najamuddin terkena serangan jantung. Sosok Najamuddin ini, dia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dan istrinya bernama Fida dan dikaruniai 2 orang anak. Menurut pengakuan Fida, pada saat menjelang puasa, mereka berziarah ke makam keluarga. Dan almarhum pernah berpesan jika dia meninggal dunia, ingin dimakamkan di samping ibu dan bapaknya. Dengan percakapan sebelumnya kepada Fida istrinya, mungkin itu firasat, pertanda bahwa Najamuddin berpulang untuk selamanya. Dalam proses penyelidikan polisi, berawal dari rekaman CCTV tersebut, yang saat itu Najamuddin terjatuh dari motor. Setelah ditelusuri, ternyata masih ada rekaman CCTV yang lainnya. Dan rupanya Najamuddin telah diikuti sebelum dilakukan eksekusi. Dari semua penyelidikan, polisi telah memeriksa 20 orang saksi, termasuk keluarga Najamuddin.
Penyidik menemukan riwayat dari percakapan telepon bahwa Najamuddin terakhir berkomunikasi dengan seorang wanita berinisial EW berusia 38 tahun dan merupakan instruktur senam di salah satu gym di Makassar. Saat diinterogasi di kantor polisi, EW mengakui 2 hari sebelum Najamuddin meninggal, mereka sempat bertemu dan jalan bersama. Dia pun mengaku sudah 5 tahun hubungan terlarang dengan almarhum. Tapi hubungan itu selalu diakhiri putus nyambung. Begitu pengakuan saksi EW kepada pihak kepolisian. Najamuddin memiliki kakak perempuan yang bernama Juni Sewang dan kakaknya berteman dengan Iqbal Asnan yang ternyata Najamuddin mengenalnya. Karena Iqbal Asnan merupakan atasannya pada saat menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar pada tahun 2019. Tiba-tiba, Juni Sewang ditelepon oleh Iqbal Asnan, yang diduga jika dia merasa cemburu kedekatan Najamuddin dengan salah satu pegawai Dishub yang bernama Rahma, yang berstatus seorang janda. Pembicaraan itu bernada ancaman dengan mengatakan, "Jika bukan adikmu, sudah kuhabisi." Ada tekanan pengancaman di dalamnya. Oh, memang sebelumnya sempat diancam. Yang ancam siapa ini? Si Satpol PP ini? Oh, Si si ancam korban begitu. IA ini. MIA ya? Ancamannya langsungnya ke saya. Pada tanggal 31 Desember 2021, Iqbal Asnan diangkat menjadi Kasatpol PP. Dalam kasus ini, walaupun ada dugaan motif asmara cinta segitiga, namun itu terjadi pada tahun 2019. Sementara kejahatan itu menimpa Najamuddin terjadi pada tahun 2022. Sejak kejadian kejahatan ini, banyak menimbulkan spekulasi jika kota Makassar telah terjadi teror di tengah masyarakat dan menambah tekanan di pihak kepolisian untuk bisa memecahkan kasus ini. Apakah benar kasus ini adalah teror atau kejahatan pada umumnya? Langkah polisi melakukan penyelidikan dengan sigap dan cepat. Aparat polisi berhasil melacak keberadaan dan menangkap 4 orang terduga pelaku kejahatan secara bersamaan. Mereka mempunyai peran yang berbeda sebagai eksekutor, perencana, dan penggambar situasi. Rupanya mereka adalah orang suruhan. Hasil dari interogasi polisi pada hari itu mengetahui siapa otak dari pelaku pembunuhan ini. Kepolisian meluncur ke lokasi. Dan di lokasi, otak pembunuhan sedang diwawancarai oleh wartawan di rumahnya. Tanpa diduga, datanglah aparat polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan kepada Iqbal Asnan yang merupakan Kasatpol PP Kota Makassar. Pada saat aparat polisi membawa suaminya, terlihat sang istri setia mendampingi suaminya dan tanpa disadari bahwa suaminya terlibat cinta segitiga yang berujung pembunuhan. Dalam interogasi, Iqbal diduga berbohong saat memberikan keterangan. Pistol jenis revolver tersebut ternyata milik Polri. Jadi, untuk eksekutornya adalah oknum dari anggota Polri berinisial SR. Kata Budi Haryanto saat merilis kasus itu di kantornya. Baik, untuk pelaku yang perannya sebagai eksekutor, kita akan sampaikan bahwa ini merupakan anggota kita, ya, oknum anggota Polri. SR mendapatkan uang 85 juta rupiah sebagai tanda terima kasih atas jasanya. Sudah menghabisi nyawa Najamuddin Sewang. Iqbal Asnan sekaligus otak kasus pembunuhan nekat memerintahkan orang lain menghabisi nyawa Najamuddin. Lantaran sakit hati dengan korban karena menjalin hubungan cinta segitiga dengan istri sirinya, yakni pegawai Dishub Makassar bernama Rahmawati.
Kasus ini masih berjalan di ranah pihak kepolisian dan akan ada perkembangan dan info terbaru yang bakal berkembang sesuai dengan hasil penyelidikan polisi. Iqbal Asnan terjerat pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari semua kejadian ini, pihak Najamuddin sebagai istri telah kehilangan suaminya untuk selamanya. Dan dari pihak Iqbal, sang istri tetap setia menemani suaminya yang terpuruk karena kasus ini. Untuk suami yang di sana, sayangilah rumah tanggamu karena istrimu lah yang selalu berjalan bersamamu dalam suka dan duka. Sekian dulu ya guys ceritaku ini. Sampai jumpa lagi di cerita yang menarik di kehidupan manusia. Bye.